Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Menjadi doa saya pada saat ini kita semua dalam keadaan baik, diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah diselamatkan. Kita diselamatkan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau hari-hari ini ada pengajaran-pengajaran yang mengajarkan bahwa dengan kebaikan, ketika kita melakukan yang benar, maka kita bisa selamat walaupun kita tidak percaya kepada Yesus. Tentu saja itu tidak benar. Karena Tuhan Yesus berfirman di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tentu saja Yesus adalah satu-satunya jalan, Yesus adalah satu-satunya kebenaran, dan Yesus adalah satu-satunya keselamatan. Ketika kita menerima keselamatan, kita bukan hanya menerima saja, tetapi kita harus mengerjakan keselamatan itu. Tentu saja banyak hal yang bisa menggoyahkan iman percaya kita di dalam perjalanan iman kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita untuk berjalan di dalam kebenaran. Pada pagi hari ini kita akan membaca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu Roh Kudus yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran itu akan memimpin pikiran kita untuk selalu berpikir yang benar. Seringkali pikiran ini menentukan apa yang akan kita lakukan. Pikiran ini bisa menjadikan baik, tetapi juga bisa menjadi tidak baik. Oleh sebab itu, ketika kita melihat, kita mendengar, dan kemudian masuk ke dalam pikiran kita perlu dipimpin oleh Roh kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Adam dan Hawa, dia mendengar kata-kata dari si ular. Ketika dia melihat buah yang kelihatannya sedap itu, kemudian pikirannya bekerja dan dia mengambil satu langkah yang salah. Dan itu membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mari kita mau minta kepada Roh Kudus untuk memimpin pikiran kita di dalam kebenaran. Kemudian yang kedua, Roh kebenaran itu akan memimpin setiap perkataan kita. Tentu saja perkataan itu juga berpengaruh besar. Melalui perkataan itu bisa menjadi berkat, dan melalui perkataan itu bisa menjadi kutuk. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, Petrus melalui perkataannya, dia menyangkal Yesus 3 kali. Tapi ketika Roh Kudus turun, ketika hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, melalui perkataan Petrus, 3.000 orang bertobat. Melalui perkataan itu bisa mengeluarkan berkat, dan melalui perkataan juga kita bisa mengeluarkan kutuk. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu di dalam perkataan kita dipimpin oleh Roh kebenaran. Di dalam kita mendidik anak kita, keluarkanlah kata-kata yang dipimpin oleh Roh kebenaran. Jangan sampai tanpa disadari kita mengutuki anak-anak kita. Misal kita berkata, "Kamu bodoh, kamu nakal," dan lain sebagainya. Tapi mari kita keluarkan perkataan yang memberkati dimanapun kita berada. Melalui perkataan kita boleh menjadi berkat. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, Roh itu akan memimpin di dalam perbuatan kita. Ketika belum bertobat, Saulus ini menganiaya
pengikut-pengikut Kristus. Tetapi ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupannya, dia lakukan apapun untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita minta melalui apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Mari pada pagi hari ini kita mau renungkan ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mungkin ada tanda kita berbahasa roh. Tapi lebih penting daripada semua itu, ada kebenaran di dalam kehidupan kita. Dan itu yang akan memancar kepada setiap orang yang kita jumpai. Akan memancar di dalam pelayanan kita, memancar di dalam pekerjaan kita, memancar di dalam kehidupan rumah tangga kita, dan memancar di dalam kehidupan pergaulan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam setiap doa kita minta Roh Kudus pimpin aku di dalam seluruh kebenaran, di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada pagi hari ini kami sudah belajar melalui firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau berikan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami ke dalam segala kebenaran. Oh Bapa di dalam surga, pimpinlah kami Tuhan di dalam setiap apa yang kami pikirkan, apa yang kami katakan dan kami perbuat. Biarlah setiap apa yang kami kerjakan Tuhan, itu boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu turun atas jemaat-Mu JOTW Tuhan. Dari anak-anak Tuhan sampai lansia Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewat Tuhan. Engkau lawati mereka, Engkau Tuhan tahu setiap pergumulan daripada anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkaulah jalan keluar Tuhan bagi setiap permasalahan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau memberkati Tuhan, pelayanan Tuhan khususnya di gereja JOTW. Bapa di dalam surga, setiap wadah-wadah yang melayani Engkau Tuhan, Engkau akan pakai Tuhan untuk membesarkan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, kami mau melangkah bersama Engkau di dalam Engkau dan bagi kemuliaan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.